Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba tahu hidup hamba selama ini penuh dengan dosa dan hilaf. Mungkin karena ini kau timpakan cobaan yang begitu berat pada hamba. Ya Allah, kini hamba datang kepadamu. Ampunilah segala kesalahan hamba dan kuatkanlah hati hamba menghadapi semua cobaan ini. Alhamdulillah, Bianca sholat. Bianca sampai menangis seperti itu. Apa yang dia sebut dalam doanya? Mas, aku nggak tahu kamu masuk kamar. Aku senang Bianca ngelihat kamu sholat begini. Baru belajar, Mas. Tapi kalau boleh tahu, kamu doa apa sampai kamu sedih seperti itu? Aku nggak doa apa-apa kok, Mas. Aku nggak minta macam-macam. Aku cuma minta sama Allah supaya aku dibukakan pintu hatiku, supaya aku bisa sabar, supaya aku bisa ikhlas. Karena ternyata ikhlas itu gak mudah. Maafin aku ya Bianca. Tapi aku janji selamanya aku akan terus mencintai kamu. Aku janji. Sekarang pertanyaannya adalah, apa kamu akan bisa mencintai aku seperti dulu lagi, Mas? Karena saat ini yang kamu miliki bukan cuma aku, bahkan bibir yang mengecup keningku. Bibir itu baru saja mengecup perempuan lain. Jangan sedih lagi ya. Aisyah gimana, Mas? Sekarang dia udah tidur. Sekarang kamu mau apa? Mau makan? Atau mau aku bikin sesuatu? Sejujurnya aku sedikit lapar. Kalau boleh sih kamu bikinin makanan. Habis makan aku baru tidur. Iya boleh dong, Mas. Ya udah aku siapin dulu ya makanannya. Yes, Mom. Halo. Halo, Setia. Gimana soal penyelidikan Hans? Ada kemajuan? Iya, ada, Mom. Aku berhasil menemukan siapa pembunuh Hans. Dan informasi yang aku dapatkan, kemungkinan besar pembunuh Hans sekarang tinggal di Jakarta. What? Jadi, pembunuh Hans tinggal di Jakarta. Berarti kamu nggak perlu lama-lama ada di kampung itu. Kamu harus segera balik ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan. Ya kan? Iya, memang rencana aku seperti itu, Mam. Bentar lagi juga pulang ke Jakarta. Oh ya, Mam. Kemarin itu Setia ketemu sama seorang perempuan. Ternyata dia ibunya Aisyah, istri keduanya Dimas. Ibunya Aisyah. Apa Mama tahu kenapa Dimas bisa menikah sama Aisyah? Ya jelas lah. Karena perempuan kampung itu berusaha keras untuk cari-cari kesempatan. Begitu
dia tahu di kampungnya ada laki-laki dari Jakarta ganteng kayak Raya, langsung deh dia pecicilan godain Dimas kayak begitu, terus ngejebak Dimas supaya akhirnya Dimas terpaksa mau nikahin dia gitu. Halo, Setia? Halo Setia? Setia, kamu dengar suara mama nggak sih? Iya mam. Sorry. Ya udah, Setia tutup dulu teleponnya ya. Ada beberapa urusan yang harus Setia urus. Oh, ya udah, oke. Tapi kamu hati-hati ya. Iya mam. See you. Sekarang aku harus temui keluarga Aisyah yang lain. Bisa aja dia yang bunuh Hanis. Wah, udah sarapan duluan. Selamat pagi. Ayo, kamu duduk sini. Sayang dong, mesra, Dimas. Mama jadi happy deh ngeliatnya. Kayaknya Mama tahu deh kenapa kalian seperti ini hari ini. Jangan-jangan kalian ini sedang menjalani program untuk punya anak kedua lagi ya? Tapi mama bener juga, Bi. Nanti habis makan kita konsultasi ke dokter ya. Boleh. Jadi, Karisa mau punya adik, Ma, Pa. Insya Allah ya sayang, semuanya bukan tergantung mama, tapi tergantung Allah. Jadi kamu harus banyak-banyak berdoa. Oh ya, Ma, kalau Karisa punya adik nanti, Karisa mau request yang cewek aja ya. Supaya bisa main Barbie-Barbian bersama-sama. Kalau menurut Oma, sebaiknya Karisa punya adiknya cowok aja. Kan seru, bisa main bola bareng-bareng, ya kan? Iya, Oma bener juga. Kalau adik cowok nggak apa-apa. Atau kembar, satu cowok, satu cewek. Gimana, Pak? Gimana ya? Boleh sih, Papa juga seneng kalau dapat dari Mbak. Oh ya, by the way Dimas, tadi Mama sempat nelfon Setia. Oke. Terus ngomong apa, Ma? Dia bilang dia ketemu sama ibunya si Aisyah itu. Ketemu sama ibunya Aisyah. Bisa? Ya Mama tahu. Kan kamu tahu sendiri, Mama males banget nanya secara detail. Mama itu alergi. Kenapa Setia malah temuin ibunya Aisyah? Apa jangan-jangan Setia udah tahu kalau Aisyah yang masuk penjara gara-gara kasus pembunuhan Hans? Oh, Dimas, mau kemana? Ini masih pagi loh. Mau ke pavilion Aisyah sebentar, Ma. Kirain setelah mesra lagi sama Bianca, dia lupa sama itu perempuan. Ternyata tetap aja mau nyamperin. Keselin banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dimas sudah sarapan? Mau sarapan bareng? Nggak usah, aku udah makan. Aku mau cerita sama kamu, Aisyah. Tadi Mama cerita, katanya ditelepon sama Setia. Dan Setia bilang katanya ketemu sama ibu kamu. Apa, Mas? Iya, aku nggak tahu sengaja apa enggak ya. Tapi inti pembahasannya sih itu. Ya Allah, apa mungkin Mas Setia udah tahu kalau aku yang diduga membunuh Hans, bahkan dipenjara karena kasus ini? Aisyah, kamu kenapa? Kenapa seperti itu? Enggak, aku cuma kangen aja sama ibu, Mas. Aku tahu, Aisyah.
Makanya aku kesini. Maksudnya Mas Dimas? Tadi pas dengar cerita dari mama, aku malah kepikiran ibu kamu. Ibu kamu kan kasihan tinggal di kampung sendirian. Aku punya ide, Aisyah. Gimana kalau ibu kamu ajak berkunjung ke Jakarta? Berkunjung? Kan bisa tinggal di sini bareng kamu. Dan kalau ibu kamu udah di Jakarta, kita cari rumah sakit terbaik supaya mata ibu kamu cepat sembuh, ya. Sebenarnya ini ide yang bagus. Tapi kalau ibu datang ke sini, artinya ibu bakal tahu kehidupan aku di sini yang sebenarnya. Bahwa posisi aku di sini cuma sebagai istri kedua yang dibenci oleh hampir semua penghuni rumah. Kamu nggak suka ya sama ide aku? Ya udah, aku ikutin kata-kata Mas Dimas aja dulu. Masalah soal kehidupan aku di sini, aku pikirin nanti aja. Suka Mas? Suka banget. Ya udah, sekarang kamu telepon ibu kamu, bilang kita mau jemput. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Aisyah. Ya, Syah. Iya, ini Aisyah, Bu. Kamu gimana kabarnya? Baik? Oh iya, Syah. Kemarin teman sekolah kamu datang ke sini. Teman sekolah, Bu. Siapa? Iya, siapa ya namanya ya? Satya atau Satya gitu. Aku kan gak punya teman yang namanya Setia. Apa jangan-jangan yang datang itu Mas Setia? Iya, dia bilang apa aja, Bu? Enggak, dia cuma nanya kabar kamu aja. Ya, ibu bilang aja, kamu udah pindah ke Jakarta, sudah punya suami. Ya, ibu ngomong apa adanya aja sama dia. Syukurlah. Ternyata Mas Setia nggak tanya macem-macem. Oh iya, dia juga tanya soal laki-laki yang namanya Hans ke ibu. Jadi Mas Setia tanyain juga soal Hans. Berarti apa Mas Setia juga curiga soal siapa pembunuhnya Hans? Atau udah curiga kalau aku terkait dengan kasus itu? Ya Allah, gimana ini? Gimana kalau saat pulang nanti dia terus cecer aku dan tanya macam-macam? Aku harus jawab apa? Aku harus gimana? Aku harus kasih tahu soal ini sama Mbak Bianca. Ibu, teleponannya udah dulu boleh ya, Bu? Soalnya Aisyah ada yang harus dikerjain. Ya udah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dimas! Mas Dimas! Ada apa, Aisyah? Enggak, Mas. Aku cuman mau pamit sama Mbak Bianca. Kita mau pulang kampung kan, Mas? Ya udah, kita ke rumah sama-sama ya. Maafin aku ya, Mas. Aku jadi sering bohong kayak gini sama kamu. Ayo. Iya. Selamat pagi Tante Aisyah. Ayo duduk sini kita makan sama-sama. Enggak. Dia nggak
pavlinnya, ya kan? Sister, Karissa kan udah selesai makannya. Kamu ajak main ke kamar, Keh. Baik, Nyonya. Ayo, Non Karissa. Dimas, kenapa sih kamu tuh ganggu sekali mood Mama? Kenapa kamu bawa lagi perempuan ini ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi? Maaf, Ma. Aku mau pamit sebentar. Mau ke kampungnya Aisyah. Mau jemput ibunya Aisyah dan bawa ke Jakarta. What? Terus besok-besok kamu bawa juga sekampungnya perempuan kampung ini untuk tinggal di sini biar rumah ini jadi tempat penampungan, jadi panti asuhan gitu. Ma, nggak perlu ngomong kayak gitu lah, Ma. Iya, Ma. Ibunya Aisyah kan mertua aku. Gak apa-apa dong tinggal di sini. Posisinya ibunya Aisyah lagi sakit, Ma. Jadi sekalian di Jakarta untuk berobat. Aduh, Dimas, please deh, please banget ya. Yang seperti ini nih, namanya bukan laki-laki baik, tapi laki-laki bodoh, bodoh sekali. Kelakuan kamu seperti ini nih, yang akhirnya membuat kamu dimanfaatkan dan diinjek-injek oleh orang banyak. Ngerti nggak? Keputusan aku udah bulat, Ma. Aku akan tetap ke kampungnya Aisyah. Ya, up to you lah. Kamu atur aja sendiri. Kamu itu makin lama makin susah diajak bicara. Ampun ya Mama. Ampun. Bianca, konsultasi ke dokternya kalau ditunda gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mas. Kamu gak keberatan kan, Bianca? Kalau ibunya Aisyah tinggal di sini, gak lama kok, cuma beberapa hari sampai pengobatannya selesai dilakukan. Iya. Terima kasih, Bianca. Kamu memang istri terbaik buat aku. Aisyah, aku siap-siap dulu ya. Mbak, ada yang pengen aku ngomongin sama Mbak, penting banget, Mbak. Soal apa? Aku nggak bisa ngomong di sini sekarang, Mbak. Aku tunggu di taman belakang ya. Aisyah, kamu kenapa sih? Kok kayak kamu panik banget? Kamu takut kalau mama kamu dibully sama Papa Irwan atau Mama Siska atau Mama Lydia? Bukan, Mbak. Bukan masalah itu. Tapi ini soal Mas Setia. Kenapa Setia? Jadi Mas Setia sempat nemuin ibu aku. Dan dia tanya informasi soal Terus ibu kamu bilang apa? untungnya ibu nggak tahu informasi apa-apa soal Hans. Tapi aduh gimana ya Mbak? Selama ini juga mereka taunya aku kan bukan di penjara tapi kerja di Jakarta. Ini semua juga karena Mbak Bianca yang nutupin. Tapi aku takut Mbak. Takut kalau misalnya Mbak Setia tetap korek-korek informasi dan akhirnya kebongkar juga tentang Hans. Ya udah pokoknya kamu jangan khawatir. Kamu tetap harus pergi dulu sama Mas Dimas ya. Nanti kalau aku ada ide lain aku kabarin kamu, oke?
Istri saya sedang mandi karena ia mau berangkat kerja. Jadi tolong tunggu dulu. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Saya cuma mau cari tahu apakah anak Bapak Aisyah kenal dengan rekan saya, namanya Hans. Aisyah? Aisyah? Ada tamu nih. Iya Pak, bentar. Wih, mimpi apa aku semalam? Pagi-pagi begini udah disamperin sama mas-mas ganteng. Ada yang bisa saya bantu masnya? Saya kesini mau cari teman saya namanya Hans. Apa nggak mau nyari saya aja? Aisyah, gak boleh bicara begitu, nggak baik. Bapak ih, orang Aisyah itu lagi mencoba beramah tamah sama mas yang ganteng ini. Apa tuh ya? Emang dasarnya aja katro, kurang update. Sorry, boleh balik ke topik yang tadi? Apa kamu kenal sama rekan saya, namanya Hans? Kalau aku bilang nggak kenal, jangan-jangan ntar dia langsung pergi. Mending aku bohongin aja deh, biar paling enggak kan aku bisa dapat nomor HP-nya dulu. Oh iya mas, aku kenal sama yang namanya Mas Hans itu. Kamu mau nomor teleponnya? Nanti aku kasih, tapi sebelumnya kamu kasih nomor telepon kamu dulu ke aku ya. Oke. Nih. Makasih ya. Ya udah, nanti kita teleponan ya. Kita ngomongin Mas Hans. Aku berangkat kerja dulu ya. Pak, Aisyah pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah bikinin makanan buat kalian di jalan. Pasti macet. Terima kasih ya Bianca. Mbak Bianca benar-benar baik. Bahkan dia sempat repot-repot siapin bekal buat aku dan Mas Dimas. Mbak, makasih banyak ya. Ya udah, aku berangkat ya. Iya. Hati-hati ya, Mas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.